Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, materi selanjutnya adalah gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar pada siswa yang memiliki kekuatan ataupun kekhasan pada indera pendengarannya. Jadi anak dengan gaya belajar auditori ini sangat kuat menerima materi ataupun menerima info yang berbentuk suara ataupun rangsangan-rangsangan yang ada pada indera pendengarannya. Jadi beberapa ciri-cirinya nanti diantaranya mungkin lebih paham jika materi tersebut disajikan berbentuk suara daripada harus membaca atau melihat info-info yang disajikan. Di sini pengertiannya adalah bahwasannya gaya belajar ini menitik beratkan pada kemampuan mendengar. Akan mudah menerima info jika berkaitan dengan sesuatu yang berkenaan pada indera pendengaran anak. Anak-anak akan lebih mudah menerima materi jika dia mendengar secara langsung informasi yang akan didapatkannya. Lalu, karakteristik gaya belajar ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap pengetahuan. Artinya, siswa harus mendengar terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang dibagikan. Aktivitas belajarnya ataupun aktivitas yang nampak pada kegiatan sehari-hari diantaranya berbicara sendiri dalam beraktivitas, mungkin bermain sambil berbicara, mungkin sambil menulis mungkin sambil bernyanyi-nyanyi, ataupun pada anak kecil biasanya menarasikan permainannya dengan cerita-cerita khayalnya dan sebagainya, sehingga anak akan berbicara sendiri saat beraktivitas. Lalu gampang terganggu konsentrasinya saat ada kebisingan, tidak bisa berpikir jernih jika ada suasana yang ribut. Ini berbeda dengan anak-anak audio, berbeda dengan anak-anak visual. Mereka tidak akan terpengaruh oleh adanya kebisingan karena fokusnya adalah pada indera penglihatan. Selanjutnya, ketika membaca mungkin bersuara pelan ataupun bibirnya bergerak-gerak atau berbisik begitu. Lalu mudah mengingat nama dibandingkan dengan wajah. Nah, ini berbeda dengan anak-anak visual. Kalau anak-anak visual mudah sekali mengingat wajah, tetapi agak sulit mengingat nama ketika baru pertama atau jarang ketemu. Jadi pada suatu momen pada anak-anak visual itu yang diingat adalah wajahnya, penampilan, ataupun hal-hal fisik yang terlihat. Sedangkan pada anak-anak audio, mereka lebih mudah mengingat nama. Mungkin karena nama itu terucapkan sehingga terekam dalam pikirannya. Seperti itu. Lalu memiliki masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti bagaimana memotong bagian-bagian agar sama dengan yang lain. Nah, anak ini memiliki kesulitan. Ini nantinya berkenaan dengan profesi apa yang sesuai dengan yang mereka, profesi apa yang seharusnya cocok dengan gaya belajar ataupun gaya kerja anak-anak auditori. Lalu lebih mendengar dongengan atau gurauan lisan daripada membaca komik. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak dengan auditori ini, guru harus memahami dengan anak dengan yang memiliki gaya belajar seperti ini, jangan terlalu banyak melibatkan mereka untuk membaca. Bacakan saja seperti itu.
atau diajak ngobrol secara santai, diajak berdiskusi, minta kepada mereka untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu cara kita menanamkan pemahaman dengan menyampaikan sebuah informasi secara lisan ataupun melalui buku yang dibaca dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah anak-anak ini menerima informasi yang didapatkan. Lalu pandai bercerita dengan menggunakan nada suara yang berbeda ataupun lebih lihai bercerita daripada menulis. Kebalikan dengan anak-anak visual dalam menulis deliverynya bagus, tetapi ketika menceritakan akan tersendat-sendat karena tidak cakap dalam berkata-kata lisan. Sedangkan anak auditori ini akan pandai bercerita, tetapi ketika diminta untuk menulis, maka dia akan mengalami kesulitan. Begitu juga pandai menggunakan nada suara yang berbeda, pandai meniru suara orang lain, ataupun kalaupun berbicara menggunakan intonasi, selanjutnya menggunakan rima yang khas dan lain sebagainya. Ini adalah aktivitas yang terjadi pada anak-anak dengan tipe belajar auditori. Selanjutnya, pada anak-anak ini dapat dilihat beberapa kegiatan belajarnya. Di antaranya, siswa belajar dengan mendengar dan menyimak secara intensif. Lalu berkonsentrasi lebih baik dengan musik ataupun dengan iringan-iringan nada-nada yang disukainya. Selanjutnya, sama seperti tadi, mudah terganggu oleh kebisingan. Lalu anak dengan tipe belajar ini menikmati adanya diskusi. Mereka hobi berdiskusi, berdebat, beradu argumen, lalu mencari kesimpulan bersama-sama, dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih menikmati suasana belajar itu dengan cara berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya langsung kepada orang lain. Serta mereka pun bisa belajar dengan menerima informasi dari pendapat teman-temannya. Mereka lebih mudah belajar dengan cara seperti itu. Lalu memiliki kesulitan untuk menyerap informasi secara langsung. Kurang suka menulis, lebih suka dibacakan, dan mengingat lebih baik dari apa yang didengar. Ciri-ciri selanjutnya, kesulitan untuk menulis, namun pandai dalam berbicara atau bercerita. Lalu mereka adalah pembicara yang fasih dan pembicara yang menarik perhatian. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah hubungan sosial, kita tentu akan menemui ada saja orang yang fasih dalam berbicara, ada saja orang yang pandai bercerita, membuat temannya tertawa, membuat suasana menjadi lebih hidup, dan lain sebagainya. Ini adalah anak-anak yang memiliki kemampuan auditori yang lebih baik, sehingga dengan kehadiran anak tersebut, suasana di komunitasnya, suasana di tempat bermainnya menjadi lebih hidup. Banyak bicara, membuat suasana menjadi tidak kaku, dan lain sebagainya. Mudah menyampaikan ide-ide dan juga gampang memahami ide-ide dari teman-temannya secara lisan. Lalu, dalam hal seni lebih suka musik daripada seni lukis, seni ukir, ataupun gambar. Suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu secara panjang dan lebar. Tanda-tanda yang lainnya pada anak dengan tipe belajar auditori ini yaitu mudah mempelajari bahan-bahan yang disajikan dalam bentuk suara. Siswa akan mengalami kesulitan pada pelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, tabel, perabaan,
gerakan-gerakan ataupun memahami materi yang berbentuk grafik, gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kesulitan yang dialami oleh anak tersebut. Selanjutnya, kira-kira anak dengan tipe auditori ini nantinya profesi apa yang berkemungkinan cocok ataupun profesi yang sesuai dengan tipe belajarnya. Di antaranya adalah menjadi pembicara, mudah menarik perhatian ataupun menyampaikan ide-ide kepada orang banyak karena memiliki kemampuan komunikasi yang cukup mumpuni. Lalu mungkin menjadi penyanyi, lalu menjadi pemain dalam seni tarik suara, dan lain sebagainya. Mungkin dia bisa menjadi pembicara yang handal ataupun orang yang pandai menyampaikan jok-jok lucu begitu ya, stand up comedy misalnya dan sebagainya, menghibur orang lain dengan menyampaikan secara lisan. Selanjutnya mereka juga bisa menjadi MC, lalu bisa menjadi pemain musik, penata musik, penikmat musik, bahkan mereka juga bisa menjadi semacam guru musik. Jadi anak-anak dengan tipe belajar auditori ini sangat mengedepankan kemampuan belajarnya dengan memfokuskan pada indera pendengaran. Bisa jadi ketika dalam proses pembelajaran si anak tersebut duduk di depan, tetapi bukan bertujuan untuk agar bisa melihat materi dengan jelas ataupun bisa melihat gambar-gambar yang dipampangkan agar menjadi lebih jelas, tetapi mereka duduk di depan atau di tempat yang strategis, itu fungsinya untuk agar mendengar lebih baik. Bisa jadi di depan, bisa jadi di samping. Tentunya dia ingin bagaimana cara agar dapat menerima instruksi yang diberikan dalam pembelajaran itu melalui indera pendengarannya. Demikian penyampaian materi gaya belajar auditori ini, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya belajar kinestetik dan gaya belajar personal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.